dilembut lagi. Oh, you are Yahweh, Alpha and untuk doa kebenaran firman Tuhan dengan kasih Kristus, kami mohon Ketua BPD Kabupaten Sarmi, Bapak Pendeta Martinus Jemjeman, untuk berdoa dan kepada Bapak disilakan. You are Allah pencipta langit dan bumi, di hadapan Tuhan kami hari ini ada di tempat ini Bapa, dengan sukacita yang besar atas pimpinan buat kuasa Roh Kudus, buat HUT GBGP yang ke-68 tahun. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, di saat ini Bapa, kami umat-Mu, bangsa-Mu, jemaat-Mu Tuhan, menghadiri upacara ini Tuhan adalah benar-benar berasal dari Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu pimpin kami Bapa untuk menghadiri setiap acara yang kami lewati hari ini Bapa. HUT GBGP yang ke-68 tahun, usia yang begitu panjang yang kami lewati Tuhan. Para tokoh yang sudah Tuhan Engkau panggil pulang, di hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu bertumbuh, berbudi dan berkasih Tuhan. Oleh sebab itu rahmat-Mu dan kasih setia Tuhan, biarlah di saat pagi hari ini Tuhan, ajarlah kami taat dan takut akan kebenaran firman Tuhan. Kami ada di tempat ini sesuai janji-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami semua mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Firman adalah satu pengajaran bagi kami. Firman adalah setia. Firman adalah mengajar kami setiap umat-Mu Bapa. Di hari ini Tuhan yang selalu bergantung dengan firman-Mu Bapa di surga, bekerjalah setiap ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Injil-Mu Tuhan
di hari ini Bapa, untuk kami terus bersyukur kepada Bapa di surga, untuk kami melakukan abdi dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemulihan dan Roh Kudus akan terjadi memimpin kami untuk kami melakukan firman hari ini Tuhan. Hamba yang bersedia untuk menyampaikan firman, urapan dan kuasa Roh Kudus turun ke atas kami semua untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Untuk di saat ini Bapa, kami menjadi berkat bagi banyak orang, kami menjadi terang bagi setiap dunia kami Tuhan, di negeri kami di tanah Papua ini Tuhan. Seutuhnya Bapa, untuk kami melakukan firman di hari ini Bapa di surga, terima kasih. Ada kuasa-kuasa yang lain, intimidasi dari setan iblis Tuhan, untuk mengganggu kami. Di saat ini kami melakukan firman-Mu Tuhan. Setiap kuasa dan orientasinya Tuhan, Bapa, kami usir, kami tolak, kami patah, kami diperintahkan. Dan tempat ini kami semua yang ada di tempat ini, bagi proses yang mana saja yang kami bersatu, saya sejauh sangat berhasil dan patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yahweh Israel. Biarlah perkara besar hari ini Tuhan, janji-Mu setia untuk kekal dan selamanya. Kami diberkati dengan firman-Mu di hari ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Glory, glory, haleluya. Yang siap melakukan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Waktu sedikit. Haleluya. Untuk menyambut hambanya, kita angkat pujian yang berkata, kirimlah perjanjianmu. Haleluya.
punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi semua kita. Hari ini kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini. Tuhan begitu baik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. GBGP hari ini sudah 68 tahun. Berarti usia yang bukan lagi anak-anak, bukan usia lagi yang baik. Ini masa dan saat dan waktunya GBGP harus bangkit, harus bangkit, harus bangkit. Saya percaya Tuhan begitu mengasihi semua kita. Beristimewa hari ini kalau kita semua ada di tempat ini, menunjukkan bahwa Tuhan begitu baik buat semua kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau perayaan ini kita boleh rayakan di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, anugerah yang indah dan luar biasa. Pujian demi pujian kita lalui, kita dengarkan, membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh, membawa kita untuk lebih bersukacita. Saya menangis ketika tadi berdiri di sana. Saya melihat ya keluarga terkasih daripada keluarga Ibtar bisa hadir, anak terkasih bahkan juga hadir, cucu bahkan semua, dan semua kita bisa ada. Itu hanya karena Tuhan, hanya karena Tuhan, hanya karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Tapi itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang indah begitu. Tuhan begitu baik untuk semua kita. Sekali lagi, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin coba kasih ucapan selamat ulang tahun kiri kanan lagi sekali lagi. Ini juga Tuhan aja ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Haleluya. Haleluya. Selamat ulang Tidak tahun. ada sesuatu yang kita bisa buat untuk Tuhan, tapi kasih karunia Tuhan untuk setiap kita. Selamat ulang tahun. Tuhan begitu baik buat semua kita. Hari ini 68 tahun, itu bukan waktu yang singkat, waktu yang begitu panjang. Tuhan sudah kasih buat kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada di tempat ini. Tuhan terlalu baik. Saya tidak bisa mengukirkan dengan kata-kata. Rasanya yang ada hanya tinggal terima kasih Tuhan dan mau menangis untuk Tuhan. Betapa perjalanan yang panjang, semua merindukan untuk Tuhan yang begitu luar biasa. Dan hari ini saya percaya Tuhan menyatakan kasih setia yang luar biasa untuk setiap kita, sehingga kita ada di tempat ini. Tadi kalau kita ikuti pujian demi pujian berkata, pujian-pujian itu memotivasi kita, membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh. Kita anak-anak negeri, ini saat dan waktunya 68 tahun kita refleks kembali. Hari ini saat dan waktunya kita kembali sebagaimana tema kita, bersatu di dalam Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Berarti Tuhan mau supaya tema ini menunjukkan bahwa GBGP harus tetap bersatu, harus tetap membangun tubuh Kristus. Dan hari ini semua kita ada karena kita mau membangun tubuh Kristus itu. Di usia yang 68, biarlah tubuh Kristus itu terus semakin kokoh untuk kemuliaan Tuhan. Dan GBGP adalah tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca bagian kebenaran firman Tuhan sebagaimana tema kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 hingga yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 12 hingga yang ke-16. Ada yang sudah menemukan? Ini nama Tuhan. Saya akan membacakan untuk semua kita sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita tumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, firman Tuhan ini berkata untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan kita adalah bersatu di dalam Tuhan untuk membangun pembangunan tubuh Kristus. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, firman Tuhan bilang kita bersatu di dalam Tuhan. Artinya bahwa apapun situasi dan kondisi, tetapi kita tidak lihat situasi dan kondisi. Kenapa? Tuhan mau supaya kita bersekutu, kita tetap bersatu dalam melaksanakan HUT yang ke-68. Persatuan dan kesatuan ini sangat dibutuhkan dari kita. Kenapa Tuhan mau supaya semua kita ada di dalam satu kesatuan Kristus? Karena apa? Pembangunan tubuh Kristus tidak bisa berjalan dengan maksimal kalau masing-masing mengandalkan kekuatan, masing-masing mengandalkan kepintaran, masing-masing mengandalkan kelebihan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau ada kesatuan roh, ada kesatuan di dalam kasih Kristus. Itulah sebabnya hari ini kalau kita bisa merayakan seperti ini, itu karena kesatuan di dalam Tuhan. Kalau bukan kesatuan di dalam Tuhan, hari ini mungkin yang dari Robert tidak ada di sini, mungkin yang dari Yakin tidak ada di sini, yang dari Biak tidak ada, dan dari kabupaten-kabupaten lain juga. Kenapa? Kalau tidak ada kesatuan. Tapi karena ada kesatuan, karena persatuan ini menjadi penting di dalam tubuh Kristus. Itulah sebabnya hari ini di momen 68 tahun GBGP, kita semua ada di tempat ini dengan satu tujuan, mau memuji dan memuliakan Tuhan. Perayaan ini bukan untuk merayakan, untuk menunjukkan siapa Dia. Perayaan ini bukan untuk menunjukkan untuk supaya manusia itu hebat, tapi kasih karunia Tuhan lewat gereja yang ada ini menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan. Para pendiri-pendiri gereja lewat perayaan ini, Tuhan mau lewat momen kesatuan ini supaya di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, tinggikan dan dipermuliakan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dengan jelas untuk membangun tubuh Kristus. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas, kalau tubuh Kristus ini bicara tentang gambaran daripada GBGP, kalau GBGP mau dibangun, kalau GBGP mau supaya menjadi besar, supaya menjadi misionaris akhir zaman, itu tujuan daripada pendiri gereja yang mereka dirikan gereja. Hari ini tugas kita, tugas yang berat, tapi saya percaya ada Tuhan. Kita tetap maju. Kenapa? Hari ini Tuhan mau supaya gereja ini terus berjalan dalam rencana dan rencana Tuhan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita mau untuk pembangunan tubuh Kristus itu nyata, hal yang pertama firman Tuhan mengajarkan kita, hal yang pertama untuk kita adalah kita harus mempunyai kesatuan iman. Tubuh Kristus akan dibangun kalau kita punya kesatuan iman. Tubuh Kristus susah dibangun kalau kita tidak punya kesatuan iman. Kenapa kita menuliskan item pertama adalah kesatuan iman? Coba katakan kiri kanan, miliki kesatuan iman, miliki kesatuan iman, miliki kesatuan iman. Kita harus memiliki kesatuan iman. Hari ini kita ada di tempat ini karena kita punya iman kepada Tuhan. Tuhan akan ada dan Tuhan akan pulihkan gereja. Tuhan akan membawa kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Karena apa? Ada kesatuan iman. Kita boleh merencanakan dan merancang segala sesuatu, tapi kalau kita tidak memiliki kesatuan iman, apapun yang kita rencanakan rancang pasti gagal kalau kita tidak punya kesatuan iman. Tapi kalau kita memiliki kesatuan iman, secara manusia sukar, secara manusia sulit, tapi kalau kita punya kesatuan iman, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan segala sesuatu. Hari ini ibadah bisa berlangsung. Secara manusia selaku ketua umum, saya mengatakan bahwa kami terbatas. Kami di BPP terbatas, di pimpinan pusat ini kami terbatas. Tetapi kesatuan iman membuktikan bahwa ada Tuhan. Secara manusia kami tidak punya segala sesuatu yang bisa kami andalkan, yang bisa kami banggakan. Tidak ada. Tapi hanya satu, ketika kami bersekutu, kami punya kesatuan iman bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Hari ini ibadah bisa berlangsung karena ada kesatuan iman. Iman menentukan segala-galanya. Secara kata kita tidak melihat
Tuhan akan melakukan itu buat saudara dan saya. Dan tempat ini saya juga mau katakan, saya bangga lihat ketua panitia. Setiap kali komunikasi, saya saya berpikir, jarang saya ketemu ketua panitia karena saya berpikir, wah ini situasi begini bagaimana ini. Tapi ketua panitia punya kata-kata buat saya, Bapak aman saja, Bapak ketua aman saja. Saya dalam hati setiap hari untuk ketemu, mau bilang aman. Tapi ternyata karena ada apa? Ada kesatuan iman, ada kesatuan iman, ada kesatuan iman, ada kesatuan iman. 2-3 orang berhimpun atas namaku. Di situ apa? Karena kesatuan iman Allah hari. Karena kesatuan iman hari ini kita sudah beribadah di tempat ini. Karena kesatuan iman, gereja mau bertumbuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Harus ada kesatuan iman. Ada banyak orang diri Tuhan, tapi tidak memiliki kesatuan iman. Kenapa? Item yang pertama, kenapa kita menuliskan kesatuan iman menjadi penting? Segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan ingin melihat. Alkitab menuliskan dari surga, Allah melihat, adakah iman bumi? Adakah iman? Kesatuan iman menjadi penting. Hari ini banyak pekerjaan Tuhan tidak berjalan. Kenapa? Karena apa? Karena tidak memiliki kesatuan iman. Kenapa? Iya, kita mau kasih jalan tapi ini, mohon maaf kata ini, pengajukan tapi belum dibantu, jadi itu ya sabar dulu. Padahal ini kerajaan pekerjaan Tuhan. Kesatuan iman membuktikan 68 tahun gereja ini ada di atas tanah dan negeri ini. Karena apa? Karena iman yang tipu. Banyak melayani Tuhan tapi karena tidak punya kedewasaan, tidak punya keteguhan iman, akhirnya apa yang terjadi? Mau jadi pemimpin tapi keteguhan iman tidak ada. Hari-hari ini Tuhan butuhkan pemimpin-pemimpin di tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat wilayah, bahkan para gembala harus punya keteguhan iman. Karena keteguhan iman menunjukkan kualitas Tuhan ada. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita tidak punya keteguhan iman, baru dengar berita itu menyerah. Tunggu lihat dulu, dong ada yang ikut ke tidak kah? Ada yang datang ke tidak? Memang Allah beda kan? Tapi kalau keteguhan iman ada, berdoa sama Tuhan, Tuhan akan berbicara, Tuhan akan kasih petunjuk. Membangun tubuh Kristus harus memiliki keteguhan iman. Kalau kita memiliki keteguhan iman, Tuhan akan menyatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Buktinya Abraham, bahkan maaf kata Sarah yang sudah lanjut usia, tapi karena keteguhan iman, Ishak ada. Alkitab menuliskan bahwa anak cucu tetap ada. Membuktikan karena keteguhan iman. Dan sekalipun saat di bawah mau dibuang, jadi peleburan api lebih panas. Tapi Daniel berkata kepada Nebukadnezar, sekalipun Allah yang kami, dia berkata, jikalau dia tidak menjauh kami, tapi kami tidak akan menyembah patung buatan tangan Tuhan Raja. Kami tetap menyembah Allah kami. Pada saat dia dibuang, Alkitab berkata, api tidak membakar dia. Dia tetap ada karena apa? Karena keteguhan iman. GBGB harus memiliki keteguhan iman. Kita punya pionir, pendiri-pendiri gereja. Mereka bukan jalan dengan kepintaran dengan sekolah tinggi, bukan karena pangkat dan kedudukan, bukan. Tapi keteguhan iman. Api Pentakosta itu menyala-nyala. Mereka jalan dengan urapan dan kuasa. Akhirnya gereja itu bertumbuh sampai hari ini usia 68. Kita kembali jaga api tetap menyala. Jangan hanya slogan, tapi keteguhan iman. Banyak orang bilang jaga api, jaga api, jaga api. Iya jaga api, tapi keteguhan iman tidak ada. Jaga api, membuat dia sesuatu, mau supaya segala sesuatu. Saya bersyukur buat Tuhan dalam persiapan ini dengan keterbatasan yang ada. Kami pun tampati panitia bekerja, mohon maaf kata, panitia kerja setengah mati, tapi memiliki keteguhan iman yang percaya. Tuhan menyatakan kasih setia. Alkitab berkata semua akan indah pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah timbul di hati, itu yang disediakan Allah buat orang-orang yang mengasihinya. Katakan, katakan, katakan. Memiliki keteguhan iman. Kalau kita memiliki keteguhan iman, tidak ada perkara yang tidak mungkin, tidak ada perkara yang mustahil. Hal yang kedua,
sama membangun tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus akan berjalan baik di GPGP. Hal yang kedua, Alkitab menuliskan miliki pengetahuan tentang anak Allah. Harus miliki pengetahuan. Karena firman Tuhan bagaimana bilang, celakalah bangsa ini karena mereka kekurangan akan pengetahuan. Ya, berdoa orang sakit sembuh ya, itu Tuhan pakai. Tapi kalau telah memiliki pengetahuan tentang anak Allah, maksudnya tentang firman Tuhan, apa yang Yesus lakukan, anak Allah dia kerjakan, maka sia-sia semua itu. Harus miliki itu. Orang yang memiliki pengetahuan tentang anak Allah, artinya apa yang tentang Yesus lakukan. Injil adalah kekuatan Allah. Sekalipun kita bekerja dengan keterbatasan, sekalipun kita bekerja tidak ada pembiayaan, sekalipun kita bekerja tidak ada sponsor, sekalipun kita tidak punya apa-apa, secara manusia iya, tapi kita percaya yang kita lakukan ini adalah pekerjaan Tuhan, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan segala sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia. Allah harus buat mungkin sehingga dunia melihat semua lutut betul-betul setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jesus Christ, Holy by the Lord Jesus. Oh, Tika bos. Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Cuma seringkali kita yang bimbang, seringkali kita yang ragu, seringkali kita tidak punya prinsip, akhirnya membuat banyak godaan dan tawaran. Tapi hari ini saya percaya, di Yesaya 68 kita terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, milikilah pengetahuan tentang anak Allah. Artinya bahwa anak Allah itu pribadi daripada Yesus. Harus kita tahu Yesus datang untuk apa. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dia bukan datang untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa. Itulah tugas kita, jadi anak-anak Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan lihat, oh kalau yang ini yang manggil saya boleh, sama berdoa tapi dia jangan begitu, tak bisa. Tuhan tidak mau yang begitu. Oh kalau yang ini boleh, dia berkata, dia manggil saya ke sana. Jangan. Jiwa-jiwa banyak yang sementara tertambat. Ada banyak yang pakai ganja, ada banyak yang masih pakai narkoba, ada banyak yang pakai penyakit, masih penyakit, ada banyak yang masih mabuk-mabukan, ada banyak yang masih selingkuh sana sini. Tugas kita, waktunya anak-anak Tuhan 68 tahun, jangan kita pilih aman-aman saja. Waktunya kita menunjukkan Tuhan ada di gereja ini. Mari kita tunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Waktunya kita juga jangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang belum kenal Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah. Tinggal bagaimana hidup saudara dan saya. Apakah kita mau menghadirkan Tuhan atau tidak? Tapi kalau kita percaya dan kita menghadirkan Tuhan, kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Yang dimaksud pengetahuan tentang anak Allah ini, bagaimana pribadi Yesus. Untuk kita memilikinya, kita kenal akan firman Tuhan. Kalau kita mengenal akan firman Tuhan, perkataan-perkataan firman itu akan menolong saudara dan saya dimanapun kita berada. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dia. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa kita menuliskan Injil adalah kekuatan Allah? Artinya apa? Mukjizat ada di dalam kitab Injil dan Yesus yang melakukannya. Apa saja yang terjadi di dunia, kemenangan demi kemenangan Yesus sudah lakukan. Bahkan kuasa maut, kunci kerajaan maut di dalam Injil Yesus sudah berikan. Jika saya dan saudara di pihak Yesus, di pihak Kristus, atau kita berkata, siapakah lawanmu dan siapakah lawanku? Tuhan yang kita sembah. Hal yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Seringkali kita tidak mengerti, memiliki pengetahuan yang baik tentang firman. Tentang anak Allah ini adalah firman. Karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang yang baik tentang firman, akhirnya kita mudah diombang-ambingkan. Akhirnya kita mudah untuk mengalami masa-masa sukar, dan sulit kita tidak bisa tegak berdiri. Tapi kalau kita mengenal firman kebenaran itu tentang anak Allah, kita tidak mudah untuk menyerah dan putus asa. Hal yang ketiga, Tuhan katakan kita harus memiliki kedewasaan penuh. Hal yang ketiga adalah memiliki kedewasaan. Kenapa kita menulis tentang kalau kita mau membangun tubuh Kristus? Kalau tubuh Kristus itu mau dipersatukan, kalau tubuh Kristus itu mau menjadi besar, hal yang ketiga harus
orang dewasa itu dirancang dan dibentuk Tuhan. Orang yang dewasa, ketika dia dewasa, ketika bapak keluarga ada kekurangan makan dan minum di rumah, namanya dia jadi bapak, dia sudah dewasa. Dia harus berpikir jalan keluar bagaimana supaya besok ini jangan sampai anak-anak dengan istri tidak makan dan tidak minum. Itu yang namanya orang dewasa. Mama pun dewasa, bagaimana dengan berkat yang ada dikelola. Itu orang yang dewasa. Dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan butuhkan kedewasaan. Tubuh Kristus mau dibangun, harus ada kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani menjadi penting. Kenapa? Ada banyak orang yang Tuhan, tapi dia tidak dewasa dalam rohani. Artinya apa? Waktu bicara Tuhan hebat, tapi kenyataan untuk menunjang pekerjaan Tuhan, dia sembunyi. Banyak orang menjadi pemimpin di gereja, tapi waktu giliran memimpin untuk pekerjaan Tuhan, dia sembunyi. Ini terlalu dewasa. Mau jadi pemimpin terlalu dewasa begini, gereja tidak bisa. Harus dewasa, harus dewasa, harus dewasa. Katakan kiri kanan, harus dewasa, harus dewasa. GPGP harus dewasa, suka tidak suka, harus dewasa, harus dewasa. 67 tahun, 8 tahun. Ini seopa, ini seopa, usia yang seopa-opa, bukan usia muda lagi. Jadi harus dewasa sudah. Ada sesuatu. Jangan bilang ada yang mana nih. Jangan segala sesuatu mengeluh saja. Jangan, belajar dewasa. Kenapa? Hari ini kita lakukan, kita kerjakan. Saya mau katakan buat pemudi yang ada di atas. Waktu saudara latihan, waktu saudara sementara menata tempat, bahkan yang mengerjakan konsumsi, yang mendekorasi dan lain segalanya. Saya selaku ketua BPP tidak datang lihat saudara untuk berikan sesuatu, tidak ada lihat muka. Oh, kerja saja. Kenapa? Saat engkau dan aku bekerja, saya juga sibuk urusan sini. Bukan untuk apa? Saya tahu bahwa Tuhan yang melihat kita kerja. Waktu engkau bekerja hari ini dalam usia yang muda, mungkin tidak ada manusia yang lihat. Mungkin engkau bermain musik dengan jalan yang terbatas. Tapi siapa yang tahu? Kalau masa depan ke depan perayaan GPGP ke depan, kalau ada yang Tuhan pilih jadi pemimpin lagi, tidak ada manusia yang bisa tahu. Hari ini kerja saja, kedewasaan itu menjadi penting. Hari ini belajar dewasa, bekerja saya dalam umur, bekerja dengan kekurangan, bekerja dengan keterbatasan. Orang dewasa dia bekerja, panitia bekerja, aduh, kita terbatas. Betul, tapi tetap dewasa. Kenapa? Kenapa lewat kedewasaan itu? Penyelenggaraan kalau sampai sukses menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa rohani. Maka orang dewasa rohani akan dilawan Tuhan, akan diberkati Tuhan, akan dipakai Tuhan. Allah tidak pakai bayi-bayi rohani. Allah tidak mau orang-orang bayi-bayi rohani. Allah mau dewasa, dewasa, dewasa. Dewasa itu bukan menghindar dari persoalan. Dewasa itu bukan menghindar dari masalah. Ada kekurangan, iya, tapi kedewasaan untuk menyelesaikan kekurangan dan masalah persoalan. Itu yang Allah butuhkan dari orang-orang yang berdiri di atas tanah dan diri di dalam gereja Bethel, gereja Pentakosta di usia ke-68. 68 jangan jadi bayi-bayi rohani lagi. Iya untuk kerja, tapi masa saya nggak sekeluar uang. Itu bukan bikin ulang tahun ketua DPP. Itu ulang tahun gereja. Waktu kita menabur, tidak pernah jatuh di pundi-pundi yang berlubang, jatuh di kibat-kibat Allah. Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Kenapa? Taburan-taburan itu tidak sia-sia. Milikilah kedewasaan. Milikilah kedewasaan. Jangan jadi gembala. Hari ini saya sampaikan, jangan jadi gembala. Kalau bilang, iyo, kau kasih itu untuk ulang tahun, nanti kau kasih kita mau tiket pulang kan? Gembala mana mobil dan domba kalau model begini? Mobil dan jemaat bagaimana? Gembala saja terhadap dewasa iman, terhadap dewasa dalam Tuhan, rohani baik. Bagaimana di umat tumbuh? Hari ini saya tidak mati, tapi 68 tahun mengajarkan kita dewasa. Jadilah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Itu hal yang ketiga. Tubuh Kristus akan dibangun. Tubuh Kristus tidak bicara secara kelembagaan GPGP besar itu tubuh Kristus, tapi pribadi kita dari ujung rambut dan kepala sampai dengan kaki. Inilah tubuh Kristus. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah baik Roh Kudus, tempat di mana Roh Allah berdaulat. Kalau di dalam tidak dewasa, bagaimana Roh Kudus mau masuk? Bagaimana melihat mujizat? Bagaimana melihat pertolongan Tuhan? Kalau kita tidak dewasa rohani, tidak bisa. Kita harus dewasa. Rohani kita harus dewasa. Kalau rohani kita dewasa, Roh yang akan mengerjakan. Saudara belum berpikir, tapi Tuhan sudah melakukan. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang-orang percaya di depannya ada Tuhan.
Di kiri ada Tuhan, di kanan ada Tuhan, di depan ada Tuhan, di belakang ada Tuhan, di mana-mana saja ada Tuhan. Maka kita dan aku berjalan. Waktu kita berjalan ke depan, Tuhan sudah lebih dulu mendahului kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Kenapa? Karena ada kedewasaan rohani. Kalau kita tidak memiliki kedewasaan, perjalanan kita gagal. Perjalanan kita pakai logika. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kedewasaan rohani. Akhirnya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan melanda orang-orang yang tidak memiliki kedewasaan rohani. Akhirnya dia mau bikin Natal, dia tunggu sampai nanti ada saudara kasih berkat baru bikin Natal. Tidak boleh model-model begini. Ya, tunjukkan bahwa saya dewasa rohani. Amin. Tunjukkan bahwa ini kita melakukan untuk Tuhan. Tuhan akan melakukan buat saudara dan saya. Luar biasa. Miliki kedewasaan rohani. Itu hal yang ketiga. Tidak panjang, tinggal satu lagi. Saya bicara ini poin saja, karena kegiatan banyak. Yang berikut firman Tuhan katakan untuk kita, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, hal yang keempat, poin yang keempat, kalau tubuh Kristus mau dibangun, memiliki tingkat pertumbuhan. Artinya apa? Dari waktu ke waktu kita beribadah, dari waktu ke waktu kita ada perayaan, tapi kita punya pertumbuhan iman itu harus ada. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Kita harus bertumbuh. Ya, ini sudah masa dan waktunya. Saya kasih contoh. Di dalam membangun tubuh Kristus, sudah masa dan waktunya. Harus kita bilang poin yang keempat adalah pertumbuhan. Harus bertumbuh. Kita menyemalakan jemaat. Perhatikan, kalau tahun ini saya di jemaat jiwa cuma 8, tahun depan jangan 8 saja. Harus ada pertumbuhan. Harus ada pertumbuhan. Kalau lebih makin kepala keluarga, harus naik. Itu yang namanya pertumbuhan. Tidak boleh asik dengan apa yang ada, karena tugas kita adalah memenangkan jiwa bagi surga. Jadi harus bertumbuh, harus bertumbuh, harus bertumbuh, harus bertumbuh, harus bertumbuh. Kita tidak bisa hanya pilih sudah yang penting ada yang sudah yang bisa di jemaat jadi begitu. Tidak boleh pakai ukuran-ukuran itu. Ukurannya adalah ukuran Kristus. Harus bertumbuh di dalam pengenalan. Kenapa? Menunjukkan bahwa pembangunan tubuh Kristus itu berlangsung dan terjadi. Mari kita belajar supaya apa yang Tuhan mau itu mendatangkan berkat dan kemuliaan buat semua. Pembangunan ini menjadi penting. Pembangunan tubuh Kristus harus bertumbuh. Hari ini, ya, sudah ratusan GBGP, jemaat GBGP, 68. Sekian lama setan berusaha untuk supaya kita tidak bertumbuh, untuk supaya kita lihat masalah dan persoalan. Tapi hari ini saya mau sampaikan dalam firman Tuhan, jangan lihat persoalan dan masalah, tapi lihat Tuhan yang lebih besar. Kita bertumbuh di dalam iman. Namanya hidup sejiwa manusia. Memang ada persoalan dan masalah secara darah dan daging itu iya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan lebih besar daripada segalanya. Masalah dan persoalan yang kita hadapi itu bukan berarti Tuhan membenci kita. Itu bukan berarti Tuhan marah kita, tidak. Tapi Tuhan buat kedewasaan, Tuhan buat ada pertumbuhan iman, Tuhan buat ada kepenuhan roh supaya dari dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kalau dengan gampangnya, dengan mudahnya, nanti kita manusia menyombongkan diri, nanti kita yang bangga, kita yang ego, kita yang tunjukkan ke diri kita. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan bawa dalam perjalanan. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Hanya sebentar saja sebenarnya perjalanan. Tapi kenapa Allah buat begitu lama mereka berjalan? Artinya apa? Allah buat supaya mereka sampai generasi-generasi. Bahkan Allah buat untuk mereka sadar. Allah mau supaya benar-benar orang-orang pilihan, orang-orang murni itu yang dipersiapkan Tuhan untuk membawa gereja masuk ke negeri perjanjian yang Allah janjikan. Bangsa Israel mereka masuk negeri Kanaan. Allah bawa sampai generasi di mana yang Allah pilih generasi itu. Allah membawa mereka, Musa yang membawa mereka keluar. Musa hanya berdiri di Bukit Nebo dan melihat ke sana. Tapi Yosua dan Kaleb yang membawa bangsa itu, mereka masuk ke negeri perjanjian. Gereja hari-hari ini menyongsong kedatangan Tuhan di kali yang kedua. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang peduli dengan Tuhan. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya hati mengasihi Tuhan. Tapi orang-orang yang memakai gereja untuk kepentingan diri, untuk kepentingan uang dan lain segalanya, Tuhan akan singkirkan. Kenapa? Ini masa penuaian besar, masa penuaian jiwa-jiwa menyongsong kedatangan Tuhan di kali yang kedua. Sekali lagi saya ingin sampaikan, Yesus
Yesus lahir sudah mau Desember. Yesus lahir di Israel, di timur tengah sana. Tapi dia akan datang. Orang berkata, jalur Golden Gate, pintu gerbang emas timur, ada di atas tanah dari negeri ini. Anak-anak negeri harus bangkit. Nabi terakhir Tuhan akan siapkan dari timur. Orang-orang yang akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan, orang-orang yang akan bicara masa dan waktunya, kesudahan segala sesuatu akan tiba dan saatnya dari timur. Pembicara-pembicara Injil akan bangkit dari timur. Pemain-pemain musik, song leader, well, singers, dan semua akan bangkit dari timur. Hari ini, apakah pertengahan 68 tahun dalam pemberitaan Injil, apakah GPP mau tinggal diam, atau saatnya kita juga keluar jadi misionaris? Tuhan buat bukti. Hari ini mungkin saudara dan saya, kalau kita lihat saudara-saudara kita dari Papua Nugini ada, berarti menunjukkan Tuhan sudah mulai buka pintu gerbang timur. Tuhan sudah mulai buka, GPP mulai keluar untuk melayani Tuhan. Saya tidak mengajak untuk keluar di luar daripada Tuhan. Kita bicara murni, pelayanan mimbar itu jalan terus. Ini masa dan waktunya. Kenapa? Tuhan bawa supaya kita menceritakan si sayang dan anugerah Tuhan. Inilah waktunya untuk kita. Masa yang lain sudah datang sampai di Papua, masa kita di Papua tidak bisa keluar. Sedangkan peta dunia Tuhan akan datang dari timur, Papua negeri ini. Ini waktunya anak-anak negeri berdiri menyembah di dalam roh dan kebenaran supaya nama Tuhan dipermuliakan. 68 tahun waktunya GBGB menyampaikan berita sukacita kemenangan, yaitu firman Allah ini melepas setiap tawanan-tawanan, belenggu-belenggu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang kali yang kedua. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, Tuhan begitu baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sehingga kita bukan anak-anak lagi yang diumang-ambing dari perbanding dan pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Artinya kalau kita dewasa rohani, kalau kita bertumbuh, kalau kita memiliki kepenuhan iman, maka apa yang terjadi? Kita tidak mudah diambil dengan pengajaran, dengan tawaran, dengan segala macam. Kita tidak mudah. Kenapa? Karena kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua rohani yang bicara buat saya. Dia bilang begini, Bapak Ketua, hari Minggu kemarin satu orang tua rohani bilang buat saya, Mama rohani bilang, dan saya ini dipanggil Tuhan dari usia 21 sampai usia yang sesenja 70 lebih. Tapi kita masih ada itu. Kita dapat tantangan, kita dapat persoalan, dapat masalah jalan dalam pekerjaan Tuhan. Lalu Mama rohani bilang, jadi anak ketua, Mama mau kasih tahu, jalani pekerjaan ini taat dan setia saja. Memang tidak gampang, memang tidak mudah, tapi itu sudah yang Tuhan percayakan untuk lakukan buat Tuhan. Sebab waktu saya dengar itu hari Minggu saya menangis. Di gereja itu saya menangis ketika Mama rohani ini dia bicara buat saya seperti itu. Saya menangis bukan karena dia punya ungkapan yang bilang betul-betul. Saya menangis karena Tuhan begitu baik. Saya lihat orang tua ini sampai di usia yang sekian tapi masih ada, tapi dia masih bisa kasih motivasi. Saya menangis kenapa? Karena sampai usia sekian mereka masih bertahan di dalam Tuhan untuk tetap menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Maka saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau orang tua ini mereka setia, kenapa kami yang setia untuk Tuhan? Hari ini mari 68 tahun, mari semua warga, semua umat GBGB, mari kita tetap setia supaya kita tidak mudah diumbang-ambingkan. Jangan mudah. Kalau kita dewasa di dalam rohani, kita tidak akan mudah diumbang-ambingkan. Tapi kita tahu persis apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tapi ingat, Kristus adalah kepala. Kalau Kristus adalah kepala, maka apa yang saudara dan saya kerjakan, kenapa kita menuliskan bahwa Kristus adalah kepala? Hari ini perayaan besar 68 tahun perayaan Akbar. Ingat, kita boleh rayakan sampai 68 tahun ini merupakan perayaan yang Akbar, tapi tetap posisi Kristus adalah kepala di atas GBGB. Kalau Kristus adalah kepala, maka apapun juga bentuk struktur kelembagaan dari GBGB, Allah akan hadir mengawal. Kenapa kita menuliskan Kristus adalah kepala? Artinya apa? Kalau saudara lihat tubuh ini, kaki dia mau turun, mohon maaf, kalau kaki mau melangkah untuk turun, itu kepala yang berpikir, baru dia perintah komandan, dia perintah dari kepala baru bagian kaki ikut. Kaki bereaksi itu karena perintah dari kepala, baru kaki ikut. Mungkin kanan, kepala.
Dia bilang ke kanan baru bisa ke kanan. Kalau kepala bilang ke kanan, tubuh dan ke kiri. Tidak bisa ikut yang kepala. Gereja kalau mau dibangun dalam tubuh Kristus, Kudus harus ada di atas. Kristus adalah kepala. Kalau Kristus adalah kepala, GBGB akan melihat kemuliaan. GBGB akan melihat kemuliaan Tuhan. GBGB akan melihat betapa hebat dan luar biasanya Allah yang kita sembah. Tapi kalau logika yang bermain, karena kita mau sekolah yang tinggi, kita mau sekolah yang pandai, karena kita mau pangkat dan kedudukan yang kita mau pakai, atau GBGB, itu kegagalan. Karena apa? Hikmat manusia membunuh kebenaran Allah. Tapi kalau kepala gereja adalah Yesus Kristus, tubuh Kristus, maka pemulihan dari waktu ke waktu, dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, Tuhan mendahului kita. Kemenangan dari kemenangan kita lihat. Pintu-pintu yang tertutup, Tuhan akan bukakan. Orang tutup di timur, Tuhan buka di barat. Orang tutup di barat, Tuhan akan buka di utara. Orang tutup di utara, Tuhan akan buka di selatan. Tuhan akan lakukan. Kenapa? Karena kepala daripada gereja adalah Kristus. Saya percaya kalau pionir bisa mendirikan gereja, mereka berjalan bukan karena kependetan, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, tapi kenapa? Karena Kristus adalah kepala. Urapan kuasa mengalir, maka gereja bertumbuh di mana-mana tempat, di mana-mana tempat yang sukar dan sulit. Gereja kita bertumbuh. Kenapa? Karena Kristus sendiri yang hadir. Karena Kristus sendiri hadir. Hadir, saudara dan saudara ada. Karena Kristus adalah kepala. Amin. Karena Kristus adalah kepala. Amin. Kalau bukan Kristus adalah kepala, siapa yang mau tanggung mereka? Mohon maaf, saya juga terbatas. Jadi saya terus terang, saya tidak bisa tanggung pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Tapi karena Kristus adalah kepala, jemaat-jemaat bersatu hati. Apa nanti kami tanggung? Panitia bilang tidak apa-apa. Kita panitia bilang aman-aman. Saya bilang kau tinggal bilang aman-aman. Kau tidak pernah kasih tahu. Ini jujur. Kau tidak pernah kasih tahu. Ada uang kan tidak? Jangan sampai Pak Sek bilang begini. Bapak, jangan sampai dia prank kita orang ini. Bapak dia ada. Ah ini kita panitia dia bicara barang ini. Jangan sampai dia prank kita orang ini, kita hancur ini. Tidak ada. Tapi karena kepala adalah Kristus. Amin. Kedewasaan yang ada, dia tahu, tapi dia tahu. Saya tanya, kenapa kau tidak kasih tahu? Dia bilang apa? Saya tidak bisa kasih tahu. Kenapa? Saya bilang aman saja. Ada kesulitan, kesulitan, tapi menunjukkan kedewasaan. Hamba Tuhan tidak posting untuk persoalan dan masalah, tapi hamba Tuhan posting manusia bukan hidup oleh roti, tapi perkataan firman. Karena apa? Ada Kristus di kepala. Kenapa ada kesukaran? Kenapa bikin sukar? Kita kasih jalan keluar, kasih firman yang ada di grup kiri kanan tidak bisa. Stop. Itu kenapa? Karena ada Kristus. Kristus sudah hadir lagi persoalan dan masalah. Stop. Kupaksa lebih nanti malaikat. Ini malaikat tampil. Jadi dan saudara, Amin. sekian bilang buat saya, Pak Ketua ini, Ketua Panitia ini, Bapak ini, gitu, sampai bermana? Itu yakin kan? Ini set yang ada ini. Itu yakin kan? Itu adalah brand kita bukan? Yo, habis sampai hari ini pakai. Macam penting kan macam apa? Ada brand terbaik kan? Maksudnya itu kerja tuh. Ini kita sendiri saya baru datang sampai. Karena mau haleluya. Ini kemarin kami sendiri bapak ini kita tinggal setinggal duduk, kita duduk. Pas saya bilang, oke, aduh ini menunjuki puluhan ini. Dengan bagaimana? Ini 10 juta ini. Ini tadinya kita tampung ini, sekarang sudah penginapan. Ini bagaimana ini? Kepenuhan iman. Oh Tuhan ada. Kepenuhan iman. Membuktikan bahwa Tuhan lebih besar. Alkitab berkata tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tapi indah pada waktunya. Saat kita tidak mampu, saat kita angkat tangan, saat itu Tuhan turun tangan menyelesaikan kehidupan keluarga kita. Itulah 68 tahun gereja-gereja Gereja Pentakosta di tanah Papua. Kalau pendiri bisa mengadakan buat gereja itu, ini karena Tuhan. Masa kita yang ada, mereka beri contoh, teladan mengandalkan Tuhan. Masa kita yang ada, kita tidak lanjutkan keteladanan ini. Mari kita bangun tubuh Kristus, kembali kepada mula-mula keteladanan Kristus, mendewasakan kita, memenuhi kita. Hidup kita mulai hari ini kekal selamanya dipenuhi dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Di tempat duduk, saya undang bangkit berdiri mengakhiri firman Tuhan di siang hari ini. Saya tidak panjang lebar. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk mengakhiri firman Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Satu pujian penyembahan dengan ada doa. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan.
aku tak melihat. Saat aku tak sekali lagi saat aku tak melihat. Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, 1 menit saja. Saya tidak kasih waktu yang panjang-panjang. 1 menit, 1 menit saja. Yang percaya Tuhan dengan iman, tangan kanan angkat buat Tuhan. 1 menit saja. Masing-masing kita mengucap syukur buat Tuhan sebelum saya berdoa mengakhiri firman Tuhan. Mengucap syukur 68 tahun kita masih dengar firman melalui gereja BTT di Kota di Tanah Papua. 1 tahun, 1 menit ini. Sambil tangan kanan terangkat, masing-masing berdoa buat Tuhan, ucap syukur. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 30 detik lagi. 30 detik, bukan menit-menit. Kita bersyukur. Kita berterima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dengan kepala yang tertunduk, hati kami terbuka dan terangkat di hadapan Allah. Ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih. Lewat 68 tahun, kita sebenarnya dengan gereja Pentekosta di Tanah Papua, melalui ibadah penghubung pusat melalui ibadah penghubung daerah, melalui ibadah penghubung wilayah, melalui jemaah-jemaah umat yang ada. Hari ini kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman mengajarkan kami untuk bersatu di dalam Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Kami tahu bahwa tanpa Engkau tubuh Kristus tidak akan pernah terbangun. Para pendiri pionir gereja, mereka membangun dengan air mata dan dengan cahaya. Itu bukan karena kuat dan gagah. Kami penerus-penerus gereja yang ada saat ini. Kami tidak melihat diri, kami tidak bawa diri kami untuk kami pintar, kami hebat. Tapi kami tahu, kami berterima kasih buat Engkau, karena Engkau mengaruniakan gereja ini yang ada di atas tanah dan negeri. Untuk kami yang ada di negeri ini bersekutu di dalam satu wadah, sehingga benar-benar kami membangun tubuh Kristus ini. Engkau merindukan setiap anak-anak negeri ini, Tuhan. Lewat
Tuhan. Kami rindu di usia yang sudah dewasa, bahkan kalau digambarkan secara manusia sudah oma-oma Tuhan. Di usia ini Tuhan, dewasakanlah setiap kami. Mulai dari hamba selaku ketua BPP, Tuhan dewasakanlah, sehingga memimpin di dalam kasih, di dalam iman penuh dengan keteguhan hati dan iman. Setiap pengurus Tuhan tingkat pusat, setiap dewan perwakilan rohani, setiap pada penghubung daerah, setiap pada penghubung wilayah, setiap jemaat-jemaat dan umat-umat Tuhan, kami doa di dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang baru, hati yang menyimpang, hati yang benar-benar membangun tubuh Kristus, sehingga bukan kemanusiaan-kemanusiaan kami yang ditonjol, tapi Kristus yang ditonjol. Dari dalamnya nama mulia kepada Allah. Terima kasih buat firman, memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman. Suara hamba berhenti dan selesai, tapi suara Roh Kudus biarlah masuk di dalam setiap hati kami, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan terima kasih, serta mengakhiri firman Tuhan dengan terus sukacita. Gloria Allah, haleluya, haleluya. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.